Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pemirsa rahimakumullah kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang bab tentang niat ikhlas dalam semua perkataan maupun perbuatan amal lahir dan batin. Semoga tujuan kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ibadah maupun yang lainnya, supaya lebih baik dari kemudian, sehingga kita bisa menata kita dengan niatan ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah nomor 5. Tiadalah mereka diperintah kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus dan mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Itulah agama yang lurus. Dengan firman Allah lagi, wa qala ta'ala fi Qur'anil azim, lan tanalul birra la yanalullahu al-hawmuhu wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi sampai kepada Allah adalah jalan yang takwa. Oleh sebab itu, marilah kita perbaiki niat kita, ikhlas semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang kita baca ini, nyata benar betapa pentingnya peranan niat kita. Ikhlas dalam segala hal, amal perbuatan ibadah berupa syiar dan bukti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, wan Umarul Mu'minin Abi Thabit Umar Khattab radhiyallahu anhu Nuqatil bi Abdul Uzair Ya'id ibn Abdullah ibn al-Qatid Razahil ibn Adil Bakul Abdullah, yang berbunyi, sesungguhnya sah atau tidak suatu amal tergantung pada niat, dan yang teranggap bagi tiap orang apa yang diniatkannya. Maka siapa yang berhijrah mengungsi dari kafir ke Islam semata-mata karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka hijrah itu diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah karena keuntungan dunia yang dikerjakannya atau karena perempuan yang akan dikawin, maka hijrahnya berhenti pada apa yang diniatkan hijrah itu kepadanya. Bukhari Muslim. Karena demikian pentingnya soal niat itu, maka ulama kaum muslimin meletakkan niat itu sebagai rukun pertama dalam semua ibadah. Bahkan untuk membedakan antara ibadat dengan adat, hanya niat. Sesuatu perbuatan adat tetapi la diniatkan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, maka ia berubah menjadi ibadat yang berpahala. Juga para ulama merinci niat pada 5 macam hakikat, tempat, hukum, masa, dan syarat. Hakikat niat
ialah sengaja dengan sengaja mengerjakan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Hukumnya niat wajib atau sunnah. Tempat niat dalam hati. Masa niat pada permulaan melakukan perbuatan. Syarat niat untuk tujuan amal kebaikan. Berarti tujuan kita harus amal kebaikan. Kalau niatnya tidak untuk amal kebaikan, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis kedua dari Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, bakal ada tentara yang akan menyerang Ka'bah, tetapi ketika mereka sampai di satu lapangan tiba-tiba dibinasakannya semua. Yang pertama hingga terakhir. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dibinasakan semua? Padahal di situ ada orang yang tidak ikut, yaitu orang yang sedang di pasar, yang lainnya. Jawab Nabi, dibinasakan semua, kemudian dibacakan menurut niat masing-masing. Kebinasaan yang menimpa pada suatu daerah akan mengenai dan salah satu tidak bersalah, tapi perhitungan di akhirat hanya terhadap mereka yang salah. Bagi masing-masing perjuangan akan menerima perhitungan menurut niatnya. Hadis ketiga dari Aisyah bersabda, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada hijrah sesuatu kembali ke kota Mekah, kedatangan kaum muslimin, tetapi tetap ada jihad berjuang dan niat akan berhijrah bila keadaan memaksa. Dan bila kamu dipanggil untuk berjuang, hendaklah kamu tetap bersiaga. Bukhari Muslim. Tidak ada hijrah dari Mekah ke Mekah, tetapi telah menjadi negara Islam, sebab tujuan hijrah itu adalah untuk mendapatkan kebebasan dan melakukan perintah agama dengan rasa aman dan tidak terganggu. Hadis keempat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami bersama Nabi dalam suatu peperangan, tiba-tiba Nabi berkata, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, tiap kamu melalui jalan atau menyeberangi lembah, melainkan selalu mereka menyertai kamu, menyengkutui kamu pahalanya. Mereka bertahan oleh penyakit. Di mana saja kamu berjalan, baik mendaki atau menurun, mereka tetap menyengkutui kamu dalam pahala karena kesungguhan niat, sedang mereka tertahan oleh uzur, demikian pengaruh niat. Hadis kelima dari Anas radhiyallahu an berkata, ketika kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang yang tertinggal di kota Madinah, tetapi tiada kami melalui suatu dusun lembah, melainkan selalu menyertai kami. Mereka bertahan oleh uzur. Hadis Bukhari. Karena niat yang sungguh-sungguh ingin ikut jihad, tetapi terhalang oleh keadaan yang memaksa harus tinggal, maka Allah berkenan karunia-Nya memberi kepada mereka pahala yang sama dengan orang yang keluar berjuang di medan pertempuran. Demikian karunia Allah yang tiada terbatas. Hadis ke-6 berkata dari Ma'nu bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, ayahku Yazid biasa mengeluarkan beberapa dinar emas untuk sedekah dan dititipkan pada seorang di masjid untuk diberikan kepada fakir miskin yang meminta-minta. Maka saya minta dari orang yang dititipi itu dan saya tunjukkan kepada ayahku. Ia berkata, demi Allah, bukan kepadamu saya tunjukkan sedekah itu. Dan hal itu saya ajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi, bagimu apa yang kamu niatkan, hai Yazid, dan bagimu apa yang kau ambil, hai Ma'nu. Hadis Bukhari. Niat Yazid akan menyerahkan kepada fakir miskin, tetapi tidak berhasil. Meskipun uang itu jatuh ke tangan anak kandungnya sendiri dan Ma'nu karena ia berhak menerima sedekah, maka tidak dilarang mengambilnya. Jadi dalam hal ini, karena anaknya itu sebagai miskin juga, dia berhak menerima, jadi tidak dilarang untuk mengambilnya karena tidak disengaja untuk mengambil sedekah itu dari bapaknya, yaitu Yazid radhiyallahu anhu.
Hadis ketujuh, Sa'ad bin Bakar, ketika saya menderita sakit keras waktu melakukan Hajjatul Wada, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempatku. Maka saya bertanya, "Ya Rasulullah, penyakitku ini agak berat dan aku seorang berharta, sedang warisku tidak ada kecuali seorang putriku. Bolehkah aku sedekahkan 2/3 dia hartaku?" Jawab Nabi, "Tidak." Saya bertanya, "Separuh?" Jawab Nabi, "Tidak." Saya tanya, "Sepertiga ya Rasulullah?" Jawab Nabi, "Sepertiga itu cukup banyak dan besar. Sesungguhnya jika kau meninggalkan ahli warismu kaya-kaya, lebih baik daripada kau tinggalkan mereka miskin hingga terpaksa meminta-minta pada orang dan tiada kamu membelanya hartamu dalam suatu yang kau niatkan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan pasti kamu mendapatkan pahala dari sisinya sehingga belanja yang kau berikan kepada istrimu." Saya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku tinggalkan di sini oleh sahabat-sahabatku?" Jawab Nabi, "Engkau tidak tertinggal lalu berbuat kebaikan yang kau niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Melainkan pasti kau